Anda punya rezeki ini, Anda kasih tuh, Anda pegang 500.000, alhamdulillah, ya kan. Tapi yang kita lihat bukan nilainya, bukan nilai pemberiannya. Yang kita lihat apa? Besaran mana nilainya sama yang ngeberi. Syariatnya Habib yang beri, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan lihat nilainya itu. Segala apapun yang kita dapatkan, jangan pernah lihat nilainya. Yang kita masukkan ke dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah begitu aman, nggak bakal kita jengkel, nggak bakal kita kesel. Mau dapat berapapun juga, ya kan? Seperti itu. Mau dikasih kecil, mau gede, kalau kita lihat nilainya pasti sakit. Tapi kalau kita lihat yang memberinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manusia, melalui orang lain, melalui teman, melalui saudara-saudara sekalian, ya, itu kita nggak akan sakit. Jadi yang kita lihat ini besaran pemberinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita tanamin seperti kita belajar sama-sama. Ya. Jadi jangan lihat nilainya, jangan lihat nominalnya. Ya, kita bisa bersyukur, bisa bersedekah, kita bisa berbagi, kita bisa menolong, itu atas kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Isa seperti itu, ya kan? Walaupun dihina, Isa engkau nggak punya bapak, ibumu pelacur, bahasanya seperti itu. Tapi Nabi Isa apa? Bilang kepada ibundanya Siti Maryam, ya ibunda, janganlah bersedih, semua adalah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak bakal sakit pokoknya. Jadi segala sesuatu yang kita berikan atau yang kita terima, yang kita lihat jangan nilainya, tapi apa? Yang kita lihat pemberinya. Nah, makanya syariat sama hakikat nggak bisa dipisah. Ya, jadi syariat bila hakikat, artinya syariat tanpa yang namanya tauhid, ya itu sia-sia. Ibadah dia siang malam, dia agak tahu apa yang disembah. Dia hanya apa tujuannya duniawi. Nah, itu bahaya, itu udah syirik. Makanya jangan di dalam kitab ini mengatakan jangan engkau ya menuju kepada syirik yang terang, kepada syirik yang samar, itu berbahaya. Udah terang-terangan ya kan, ibadah segala sesuatu tujuannya duniawi, itu udah syirik. Terang-terangan itu kita ibadah, baca Quran nih biar tanah aneh asal baca ini, itu udah syirik, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya. Itu hati-hati. Nah, apalagi yang namanya syirik yang namanya samar. Ada syirik artinya tersembunyi, ada syirik yang namanya dohir, artinya kelihatan. Kalau dohir itu banyak, menyembah selain Allah, kayak batu, pohonan, ya kan, kayak ancak, macam-macam gitu. Yang paling serem ini syirik nih dalam hati kita nih. Kita merasa benar, merasa hebat, merasa diri kita paling parah, itu yang berbahaya. Ya, kita punya ilmu sedikit, kita sombong aja, itu udah syirik termasuk. Jadi kita harus hati-hati seperti itu. Jadi segala sesuatu apapun juga ya itu lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih. Jadi yang kita pandang akhiratnya dulu, jangan dunianya. Gitu. Kalau kita udah pandang akhirat, aman deh tuh. Jangan lihat dunianya, jangan lihat manusianya. Jadi sipulan, jangan. Yang kita lihat Allah. Kalau kita pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aman. Sesuai dengan apa? Ija'alnya tekam Allah wa da'ala manas. Jadikan hatimu bersama Allah. Tinggalkan ucapan manusia. Kalau kita bersama Allah aman. Ya, jadi kita di sini belajar sama-sama mencari yang namanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan sebab kita baca kitab Al-Hikam ini, kita diberikan kekuatan iman, keyakinan, istiqomah, terus taqarrub ilallah, mengerjakan yang namanya syiar baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu alam bishawab. Abu Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah al-wujud, la ilaha illallah al-ma'bud, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hakim على نهورها نموت وبها
الجهاد وبات بشد عظيم الكرام جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا في حق محمد وبحق محمد ان تكفيني ما اخاف واخشى برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم ورحمة برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الشرك عفتها العلم اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين اللهم اغفر من قال لا اله الا الله وارحم من قال لا اله الا الله في الزمره من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسال العافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.